Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyangunan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Kembali lagi bersama saya Aurudin Sagala. Kali ini saya bertugas sebagai host dan kita sudah kedatangan narasumber yaitu dari 12 OTKP ya. 12 OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran. Oke, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita mulai dari sebelah kanan saya ya. Oke, silakan diperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat media podcast Master SMK Negeri 1 Penyangunan. Perkenalkan, nama saya Suci Albarida dari kelas 12 OTKP, meraih juara 1 di kelas 12 OTKP. Oke. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Nama saya Amelia Putri. Saya meraih juara 2 di kelas 12 OTKP. Oke. Itulah tadi namanya Amelia. Amelia. Oke, langsung ke sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya, ya, saya Intriani dari kelas 12 OTKP yang meraih juara 3 dari kelas tersebut. Oke, dari 12 OTKP. Tadi namanya Suci, Amel, sama Yeni ya? Yetri ya? Oke, sebelum kita mau ke topik ya, saya ingin menyapa dulu. Apa kabar nih? Alhamdulillah Sehat ya? Oke, jadi topik yang akan kita bahas di sini adalah OTKP luar biasa. OTKP Luar biasa. atau jurusan OTKP ya, atau otomatisasi tata kelola perkantoran. Oke, ini kita akan menanya-nanyakan nih untuk jurusan OTKP. Saya langsung aja menanyakan yang ringan-ringan dulu lah ya. Oke, nanti baru tak sedingan baru kita ke yang agak lebih hard ya. Ya santai aja ya, kita nanya-nanya aja mengenai tentang jurusannya lah ya. Oke, pertanyaan untuk yang pertama nih, saya lempar untuk Suci ya. Kenapa tertarik mengambil jurusan OTKP? Pertamanya pas mau daftar ke SMK ini sebetulnya tidak memilih jurusan TKP, Pak. Loh, terus gimana dong ceritanya? Pertama itu milih jurusan TKJ, kan abang alumni dari SIDI. Terus abang bilang gak usah milih jurusan TKJ, ngambil jurusan OTKP aja. Jadi? Terus itu apa? Tertarik ngambil jurusan OTKP. Ternyata di dalam OTKP pun asik juga pelajarannya. Asik juga. Ya, oke. Kira-kira menyesal nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Artinya setelah dijalani, oh ternyata OTKP itu luar biasa gitu ya, sesuai dengan tema ya. Oke, untuk Amel, kenapa memilih jurusan OTKP? Karena referensi dari kakak sebelumnya, Pak. Oh, ada kakak. Sepupu dulu dia di atas sampai 1 tahun. Dia ngajak, ayo dek ke sekolah kakak aja di Kanyabungan, ngambil jurusan perkantoran, enak katanya. Nggak terlalu ribet belajarnya, pokoknya gurunya kan enak semua gitu, Pak. Jadi ya tertarik. Jadi istilahnya setelah terjun ke jurusan OTKP ternyata asik. Iya. Oke, gitu ya. Oke, pertanyaan sama nih. Dipertanyakan nggak? Tanya dong ya. Ya, untuk Yetri. Oke. Kenapa memilih jurusan OTKP? Awalnya saya sama kayak si Suci, Pak. Awalnya saya akan masuk ke MTK, jadi pengen milih ke akuntansi. Tapi abang nyaranin karena dia bilangnya perkantoran aja, karena peluang kerjanya banyak. Setelah di searching, ternyata OTKP itu memang luar biasa. Luar biasa. Peluang kerjanya juga banyak gitu kan. Itu makanya tertarik masuk ke itu jadinya. Oke, itulah tadi pertanyaan pertama. Sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan kedua. Kembali lagi ke Amel. Amel ya. Iya. Ini Amelia atau Amel apa tadi? Amelia Putri. Amelia Putri. Oke, sebelumnya saya mau nanya dulu, Amel orang mana ya? Orang Natal, Pak. Oh, dari Natal ya? Jauh nggak itu? Jalan kaki? Jalan kaki jauh ya, dari Natal ya. Oke, ini untuk Amel nih. Tadi juara 2 ya. Bagaimana cara kamu sehingga menjadi siswa berprestasi?
Nah itu Pak, panjang jalannya ke situ. Ya, gak usah terlalu panjang lah, ya kan? Kita singkat aja. Tapi dari singkat itu sebenarnya luas gitu. Iya. Hmm. Dari kelas 1 Pak sampai kelas 2 sampai dapet ranking 4 terus nggak naik-naik. Oh gitu. Iya. Jadi Pengen sama orang tua pun kenapa 4 terus naik, kalau nggak 3 2, kalau nggak langsung 1 kan keren hebat gitu. Jadi pas awal-awal kelas 3 nyoba lebih giat lagi belajar dari biasanya dan akhirnya ya alhamdulillah dapat juara 2. juara 2 dengan istilahnya kegigihan kita ya, untuk aku kapan ya 2 gitu ya. Aku masa 4 terus gitu ya. Pengen yang lebih dari 3, 2 atau 1 ya, ternyata masih di 2 ya. Gak apa-apa. Oke, itu tadi ya. Iya, Pak. Oke, ini untuk Yetri ya. Oh iya. Oke. Pertanyaan sama nih. Bagaimana cara kamu sehingga menjadi siswa berprestasi di kelas? Ya awalnya sih kan saya bingung-bingung tuh, kenapa kayaknya semua orang itu pinter kali, semua di kelas pinter kali, semuanya maju ke depan. Mungkin karena jurusannya ya, enak kali. Jadi pas belajar dari kelas 1 memang gak dapet apa-apa, rapor pun gak ada isi apa-apa. Jadi pas di kelas 2 karena nengok semangat orang kan kayak gak mau tinggal lah gitu ya kan. Habis itu lah pas dikejar-kejar semangat terus, akhirnya pernah dapat juara 1. Pernah juara 1. Tapi turun lagi ya? Iya, turun lagi karena saingannya tinggi banget. Aku minta ampun kalau sama yang ini. Terus di selanjutnya dapat juara 3. Itulah yang terakhir dapat juara 3 karena dipertahanin squad mati lah, kayak mana bilang ceritanya. Iya betul. Nggak begadang setiap malam. Pokoknya untuk usahain lah dapat tetap gitu Pak. Oke, ini pertanyaan yang sama nih untuk Suci nih. Bagaimana cara kamu ini juara 1 ya? Iya. Sebelumnya? Pernah juara 2 sama 3 Pak. Dari kelas 1 pernah juara 2 sama 3. Oke. Jadi bagaimana cara kamu untuk menjadi siswa yang berprestasi? Ya belajar Pak, belajar gigi gitu. Belajar terus menerus ya. Iya Pak. Pantang. Kendor lah ya. Jangan sampai kendor malas belajar ya. Iya Pak. Oke. Karena kan persaingannya dalam kelas pun agak pintar. Oh, ketat ya. Iya, Pak. Daya saing itu lumayan, semua ingin bersaing ya. Iya, Pak. Oke. Bagaimana perasaan setelah Suci jadi orang yang berprestasi di kelas? Ya pertamanya sih bangga Pak, tapi nggak boleh sombong-sombong kali. Oh, nggak boleh sombong ya. Iya, Pak. Karena hidup ini nggak perlu sombong ya. Iya Pak. Karena sombong pun Naik. iya betul ya. Jadi lanjutkan. Terus ya kita kan Pak jangan terlalu sombong. Kalau misalnya ditanya tentang pelajaran dikasih tahu aja Pak gitu, jangan nggak dikasih. Kan nggak semestinya orang itu aja yang butuh sama kita pun masih butuh sama orang. Oke, gitu ya. Untuk Amel nih, setelah kamu dapat juara 2 ya, bagaimana perasaan kamu? Kaget Pak. Kaget ya? Wow gitu ya? Gimana gitu? Kan empat, alhamdulillah kemarin kepanggil juga nggak percaya, sampai lama baru mau maju karena nggak percaya. Siapa tadi dipanggil dia? Kamu kata Betul. Istilahnya, kok nama aku gitu ya? Kok nama aku Nangis nggak? gitu? Enggak. Kan kemarin juga pas mama juga datang pertama kali juga, iya ngasih hadiah. Senang gitu Pak. Artinya dengan dapat juara 2 itu perasaannya orang tua pun kaget sama senang gitu ya. Iya. Bukan orang tua yang kaget, kamu pun kaget ya. Iya betul. Oke, Yetri, gimana perasaan setelah menjadi siswa yang berprestasi di kelas? Seneng sih Pak, karena kayak manapun kan kita orang jauh. Oh, jauh ya? Iya, sampai di sini ya harus setimpal lah gitu jaraknya itu sama prestasi kita gitu. Tapi walaupun nggak seapa kan sama yang juara 1 kita, Iya betul. tapi alhamdulillah lumayan senang. Mama pun bilang di sana bagus katanya, kedepannya tingkatkan lagi katanya. Pokoknya dikasih support terus lah sama Dikasih support sama orang tua. Iya. Itulah Pak. Alhamdulillah semoga kedepannya bisa kayak gini lagi. Lebih baik lagi. Iya. Oke, sahabat podcast Media Master, Studio SMK Negeri 1 Penanggungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin.
kapan waktu kamu untuk suci belajar? Kadang pas pulang sekolah, tapi paling sering itu Pak pas siap sholat isya. Habis sholat isya, Iya. di situ kamu belajar. Iya Pak. Oke. Kenapa milih waktu itu? Karena kan kalau misalnya siang itu kan Pak, suasananya kan masih rame. Apalagi dalam hal menghafal itu Pak, saya nggak bisa menghafal kalau misalnya ribut di kos-kosan gitu Pak. Nggak bisa. Anak Harus kos sunyi, ya? Iya Pak. Anak kos ya, iya betul. Harus betul. sunyi, kalau rame nggak bisa. Apalagi biasanya sering kan Pak, misalnya disuruh menghafal di sekolah gitu. Mm-mm. Nggak bisa itu Pak menghafal di sekolah kalau kan karena suasananya itu di kelas rame. Oke, kalau untuk Amel? Amel sebenarnya jam berapa aja juga kalau pengen ngerjain ya dikerjain, tapi lebih ke jam tengah malam sih Pak. Wow, tengah malam ya? Kenapa tengah malam? Lebih hening gitu, Iya. nggak ada orang, jadi otak itu tuh langsung nyalur gitu, Oke. cepat. Kalau mau mikir cepat dapat jawaban. Karena kalau misalnya habis maghrib gitu ngerjain nggak dapat, udah nanti aja. Baru jam 12 kebangun ngerjain dapat, alhamdulillah Pak. Kalau untuk Yatri? Kalau saya sih Pak, selain dari sekolah kan, kadang gurunya jelasin itu lumayan masuk gitu kan, kebanyakan guru kan enak. Jadi selain dari sekolah, antara siap maghrib baru ke Isya gitu, sambil nungguin Isya. Jadi sih kalau itu belajarnya, kalau misalnya tugas, hafalan gitu kan. Karena di situ kayak sambil nungguin sholat, ya belajar daripada nganggur gitu kan. Biasanya ya kan tentunya ada tempat favorit dong, ya kan? Masalah saya bilang tadi itu ada tempat favorit saya itu misalkan kalau saya itu tempat favorit saya kalau saya belajar itu misalkan ada musik, ya kan? Dalam meja ada meja, terus harus ada misalkan handset saya seperti itu, ya kan? Supaya kita sambil ngerjain kita bisa relax dalam memahami suatu pembelajaran itu. Jadi biasanya tempat favoritnya si Amel di mana? Di kamar aja sih Pak. Di kamar ya? Enggak kemana-mana, di situ aja lebih nyaman. Ada nggak sih misalkan coret-coretan di dinding? Aku harus juara gitu, ada nggak? Nggak ada ya. Di Oke. dalam hati aja. Oh, dalam hati. Karena kan ada gitu dibuat seperti kayak note gitu kan. Dia dibuatnya di dalam kamar itu, tapi kayak seakan-akan itu suatu motivasi, ya kan? Yang dituliskan dia misalkan aku harus berhasil gitu kan, atau aku harus tamat nih gitu kan, aku harus juara nih gitu ya. Enggak ya, enggak sampai segitu ya, takut dilihat teman ya gitu. Ini anak gitu ya. Oke, kalau untuk Yetri Kalau saya sih Pak, lebih suka di kamar juga. di kamar juga. Tapi lebih cenderung ke harus ke lantai dia, walaupun ada meja disiapin, nggak suka, nggak Nggak suka ya? fokus ya. Terus satu lagi harus ada cemilan. Harus ada cemilan. Nah, kalau nggak ada, nggak mikir gitu. Oh gitu. Oh, ada makanan ya. Iya. Oke. Jadi tempatnya di kamar juga ya. Iya. Oke. Kalau si Suci di mana tempat favorit untuk apa belajar? Sama sih Pak, di kamar kita. Di kamar juga ya. Nggak ada misalkan tak pergi gitu rekreasi gitu nggak ada. Enggak Pak. Malah lupa. Iya Pak, sama. Iya, tadi mau belajar malah jadi. Iya. Iya betul malah jadi. Apalagi kalau rame-rame gitu Pak. Iya, Malah betul. bawa janji nggak belajar. Apa? Malah jadi kayak Banyak foto-foto. foto, ya. Oke, tentunya pasti ada suasana gitu ya. Suasana apakah kita lagi senang atau lagi stres. Kira-kira kalau kamu bisa nggak belajar seperti itu untuk Suci? Kalau pas stres gitu nggak bisa Pak. Nggak bisa. Terus gimana kamu mengatasinya supaya bisa belajar lagi? Biasanya kalau pas waktu suasana stres gitu kan Pak, biasanya makan. Oh makan ya? Darinya ke makan ya? Iya Pak. Oke. Terus kalau misalnya udah hilang gitu kan baru belajar. Baru belajar lagi. Memang kalau dalam posisi kita stres apapun nggak akan bisa masuk ya. Iya Pak. Jadi kita harus makan dulu ya. Iya Pak. Oke. Kalau lapar pas belajar nggak akan masuk itu Pak. Iya betul. Ya. Kalau gimana cara ngatasinnya? Kalau ini lagi stres nih. Kadang-kadang kan kita sebagai guru kan nggak semua itu kan nggak seakan-akan bisa memahami semua apa yang sampai guru. Ada posisi yang misalnya lagi stres nih gitu kan. Terus gimana kamu mengatasi kalau misalnya lagi posisi kayak gitu? Lebih ke gimana ya Pak?
diem aja. Diam aja ya, nggak banyak tingkah ya. Ya gimana kan, masa mau ngeluh gitu kan. Iya, betul. Jadi diem aja. Diam aja. Nanti hilang stresnya baru Belajar. belajar lagi gitu. Iya. Kalau si Edri gimana? Ngomel Pak. Ngemil ya? Iya. Oh, makan juga ya? Kadang kalau di kelas pun kalau saya ngomel minimal beban lah di belakang. Ah. Biar masuk lagi gitu. Lewatannya ya. Ah. Oke. Untuk Edri nih, biasanya kalau belajar itu berapa jam sih tiap hari? Kalau tiap harinya sih Pak nggak menentu, soalnya kadang pas banyak-banyaknya tugas mau seharian dari pulang sekolah sampai maghrib nanti itu kadang tugas semua, tapi yang lebih utamanya sih Pak dari maghrib ke isya gitu, menghafal ngapain di situ. Iya. Itulah jam-jamnya dari situ antara sejam 2 jam lah gitu. Sejam 2 jam. Walaupun maksudnya dikit sih, nggak ada. Iya betul. Hmm. Kalau untuk anak berapa jam biasanya? Tergantung tugasnya sih Pak. Tergantung tugasnya. Kalau misalnya nggak ada tugas gimana? Iya, kalau moodnya pengen belajar ya belajar kan. Kalau misalnya nggak ada moodnya ke situ, belajar buka buku kan percuma. Nggak konsisten dong namanya. Iya kan? Berarti konsistennya belum kuat dong gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau dirata-ratakan lah berapa jam? Sejam sampai 2 jam. Sejam sampai 2 jam. Proses pembelajaran gitu Iya. ya. Oke. Kalau untuk Suci? Nggak tentu juga sih Pak, seperti yang dibilang orang itu kalau banyak tugasnya ya belajar. Dari pulang sekolah nanti bisa jadi sampai jam-jam 10 gitu Pak. Masih diajar terus ini. Iya Pak. Berarti harus dikasih tugas terus ya. Belajar sih Pak. Iya dong ya. Jadi biar belajar terus berarti dikasih tugas terus gitu ya. Ya, dia stres terus ya Pak. Ya, terus. Oke. Tentunya kan kalau dalam belajar itu ada orang yang memotivasi ya. Biasanya siapa yang motivasi kalau misalkan Suci? Keluarga Pak sama kawan-kawan. Keluarga ya. Karena kan orang tua perempuan udah nggak ada Pak. Terus itu Pak kan Ya intinya oke. Intinya orang tua itu pasti menginginkan anaknya motivasi itu harus terus-terusan belajar gitu ya. Oke, ini ada yang sedih nih, saya juga sedih. Ya, oke ya. Ya, paham saya paham. Tapi ya itu tadi memang orang tua itu sangat jasanya sangat besar. Jadi selagi ada orang tua, kalau ada bahasa nasihatin jangan sampai kamu hiraukan, ya kan? Karena nasihat mereka itu adalah doa, ya kan? Kata-kata mereka adalah doa. Jadi jangan sampai kamu sakitin, apalagi kamu buat nangis orang tua. Oke ya. Kayaknya udah bisa nih belum? Oke ya. Tadi orang tua oke. Lagi ada nggak? kawan-kawan. Kawan-kawan ya. Kawan-kawan itu sangat penting juga ya. Iya Pak. Gimana kawan itu? Kau semangat ya? Kau semangat ya gitu nggak? Kan kalau di kelas kan Pak biasa misalnya pas yang dapat juara tahun ini kan Pak nggak percaya diri kalau dapat juara satu lagi. Kalau menurutku tuh udah turun ke entah 2 entah 3 gitu kan Pak. Tapi pas itu dibilang orang itu jangan patah semangat lah kata orang itu. Masa kau kan pintar di atas kami yang di bawah ini kayak mana kata gitu. Sama kawan-kawan pun sering dibilang kalian jangan gimana ya? Kalian jangan durhaka sama orang tua. Dengarkan apa kata orang tua. Selagi orang tua kalian masih ada. Betul. Berhenti saya. Oke. Itu aja? Iya Pak. Oke. Kalau untuk Amel? Lebih ke mama sih Pak. Mama ya. Setiap apapun masalahnya, apapun pikirannya, pasti mama yang ngasih solusi, yang ngasih pendapat, pasti mama. Ya mama lah Pak. Ayah? Ya juga. Tapi Tapi lebih ke lebih ke mama. mama. Ya, betul. Memang kalau sama mama kita lebih dekat ya. Iya. Segan kalau sama bapak itu gimana Iya, ya? sebenarnya dia pun sebenarnya perhatian, cuman caranya itu Agak agak cuek, Nggak agak kelihatan, iya gitu. Tapi sebenarnya hatinya anakku gitu ya, semakin dewasa gitu ya, semakin cantik juga anakku gitu. Iya, tetap belajar ya anakku, tapi dalam hati mungkin. Oke. Ada lagi? Enggak sih, Pak. Cukup itu ya. Kalau untuk yang tadi siapa motivasinya? Kalau
Kalau itu sih Pak, ada mama, ada kakak kan, kakak perempuan di atas, terus ada teman MTS. Soalnya waktu MTS ada berempat bersahabat lah dibilang kan, udah janji katanya pas udah bubar dari sini harus bagus-bagus. Soalnya kami berempat Pak lumayan juga di sekolah waktu itu kan. Lah jadi orang itu bilang kalau sampai nanti kemanapun kalian pergi katanya tetap ya kayak gitu. Pas semalam aku udah juara 1 turun juara 3 sempat di PC kan, aku nggak di story tuh kayak di PC grup semua gitu. Semangat ya besok bisa lagi kok katanya, setidaknya dipertahankan lah katanya itulah. Terus mama juga bilang hari itu udahlah dek katanya, kayak manapun kalau seandainya orang lebih pintar setidaknya kita udah berusaha kata iya. Kakak juga manas-manasin, dek semangat dong masa kalah sama kakak, katanya kakak lumayan juga kayak gitu. Emang kakaknya kalau boleh tahu di mana? Oh kalau sekarang sih udah punya keluarga. Mau kenal. Gak boleh Pak. Ya lanjut. Itulah, jadi karena kakak dulu waktu SMP-nya SMA lumayan pinter juga kayak imang-imang juara gitu kan Pak. Jadi itulah, masa kalah sama kakak dek katanya, semangat lah katanya masa kalau abang sih lumayan, tapi kakak lebih pintar gitu kan. Nah, semangat lah dek katanya masa kalah sama kakak gitu kan. Itulah jadi ya semangat terus lah sebenarnya. Dalam diri kita itu aku harus lebih baik lagi lah gitu. Ya kan? Apa kira-kira yang memupuk semangat kamu itu biar aku harus bisa lah ini misalkan. Aku misalkan tadi nggak tahu office lah misalkan, ya kan? Gimana caranya supaya kamu itu bisa office gitu? Artinya ada memupuk diri kamu supaya lebih giat belajar gitu. Dari Suci lah, dari Suci kayaknya dia lebih apa? Kalau misalnya masalah-masalah tentang jurusan gitu kan Pak, nanya sama kawan gitu. Tentang kalau misalnya office, biasanya nengok di Google, di YouTube. Di YouTube gitu. Iya. Apalagi sekarang proses pembelajaran udah mudah ya. Iya Pak. Ada internet gitu ya, ada YouTube, tutorial segala macam. Jadi tinggal kita aja yang ekspor gitu ya. Oke. Kalau Amel? Lebih nanya ke guru sih Pak kalau misalnya nggak tahu. Soalnya kayaknya sama kawan ini kurang puas gitu Pak. Kayaknya sama kan jawabannya. Kalau sama guru kan ketemu situ solusinya. Iya betul. Jadi lebih ke sharing sama guru sih. Kalau kurang paham ke guru. Iya. Jadi sebenarnya untuk kalau ada yang kurang paham nih, aku kurang semangat hari ini karena nggak tahu, langsung lari ke guru gitu ya. Bu atau Pak, gimana nih kurang paham gitu. Oke. Kalau untuk Yentri? Ya sering di searching ke YouTube lah Pak. YouTube ya. Iya betul. Soalnya kadang kayak manapun ada jalan pintasnya gitu, kayak kadang gurunya ada matematika ya Pak. Kayak manapun jelas kadang pasti ada kendalanya di situ. Jadi cari ngambil jalan pintas aja. Yentri nih, apa kebiasaan buruk kamu yang dapat mengganggu prestasimu di sekolah? Kan pastinya ada kebiasaan buruk tuh. Ada. Nah itu apa biasanya? Keseringan baca komik. Oh, melawak ya? Aku suka baca komik kayak anime gitu. Anime. Jadi kadang sering lupa waktu. Bahkan di kelas pun, Tri komik aja gitu. Jadi sering kadang ya udahlah lalai jadinya kadang belajarnya dibikinnya. Mau dihentiin tapi enak. Iya, apalagi ceritanya menarik ya. Kadang kebanyakan lucu-lucunya. Kalau ketawa sendiri udah ini kenapa? Nah ini ketawa sendiri di situ. Betul. Jadi gimana cara mengatasinya itu? Kira-kira berhenti nggak yang itu? Kalau paketnya habis ya udah belajar. Kalau lagi ada paketnya ya udah lanjut terus. Lanjut terus ya. Terus belajar gimana dong? Ya kadang nggak ikhlas sih. Kalau ikhlas ya terpaksa dikerjain tugasnya dulu baru. Oke. Kira-kira kebiasaan buruk itu mau dibahasnya atau mau dilanjutin? Diubah Pak. Diubah ya. Iya. Udah ada nggak rencana untuk meminimalisir untuk membaca-baca komiknya gitu? Nggak tahu lah Pak, soalnya kadang di situ ada enaknya kan, jadi nggak tahu kadang aku karena sering suka baca, pengen kayak jadi apa namanya penerbit gitu. Jadi dari baca mana tahu bisa ya kan jadi Pak. penulis ya, Iya. jurnalis ya, bagus. Mana tahu jadi kebiasaan buruk jadi kebiasaan yang bagus ya. Bukan jadi gitu Pak. Iya, ada lagi? Nggak cuma itu aja. Cuman itu aja ya. Oke. Kalau untuk Amel, apa kebiasaan buruk yang mengganggu untuk proses belajarnya gitu? Kalau Amel sendiri
kadang kalau diskusi gitu kan Pak, lebih ke nadanya kurang diatur gitu, maunya ngegas aja. Kayaknya mau jawab, mau jawab pendapat orang lain itu kayaknya mau nadanya tinggi aja. Abang sendiri pun nyadarin orang itu juga kan kadang udah siap ngomong, ih tadi aku ngomongnya terlalu kuat, lagi sakit hati apa enggak gitu. Tapi padahal niatnya nggak mau marah, cuman kurang kontrol gitu Pak omongannya gitu. Jaga omongan saya, artinya kita takut tiba-tiba nanti salah ucap gitu ya. Nggak sadar kan Pak orang sakit hati sama Iya, kita. padahal nada kita tadi memang dari sananya kuat ya kan. Perasaan orang ini kok marah gitu. Padahal cuma nanya kok marah gitu. Oke, untuk Suci? Kalau Suci kadang masalah gitu. Masalah ya? Masalah apa tuh? Banyak Pak. Dua aja. Masalah itu kan Pak nggak cuma dari kawan gitu, dari rumah pun kan Pak kadang. Iya betul. Jadi masalah ya, yang mengganggu kita ya. Masalah hati ada nggak? Enggak Pak. Enggak ya. Oke, jadi ya memang kalau dalam masalah itu random ya, bisa aja datang dari sini, buat kita jadi kadang-kadang jadi malas belajar ya. Dulu pun pernah pas pertama mama meninggal gitu kan Pak. Di waktu SMP kan Pak pernah dapat juara 2 semester 1 kelas 8. Pas semester 3-nya itu menurun drastis sekali Pak. Iya, karena kita udah Nggak semangat lagi. Semangat lagi, betul. Oke, semoga lebih semangat lagi. Iya. Oke, ya. Kita juga tahu kok, ya kan, semua manusia pasti akan kesana. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri itu aja ya. Terus untuk Amel nih, bagaimana kamu mengatur waktu agar selain berprestasi juga agar tetap punya waktu berkumpul sama teman-teman? Artinya kita ada waktu belajar, ada juga waktu teman-teman. Kan beda sih Pak, kalau belajar kan bisa malam, kalau sama kawan kan bisa, kalau di sekolah juga bisa, pulang sekolah kalau mereka mau main ke kos juga bisa. Boleh. Jadi, iya, kalau malam kan nggak boleh sih Pak, apalagi kita perempuan kan dijaga keluarganya. Iya betul. Ya itu sih Pak, bisa kalau sama teman siang, kalau sama pelajaran nggak. Kalau Suci gimana tuh? Enggak tahu Pak. Kadang kalau misalnya pas malas mengerjakan tugas, ya di situ ngumpul sama Oh kawan. gitu ya, biar sebenarnya refresh gitu ya. Iya Pak. Sama kawan dulu baru mengerjakan tugas gitu. Gak lupa itu. Kenangan main. Iya. Kalau misalnya sama kawan itu palingan nggak lama sih Pak. Nah. Apalagi kan karena dalam satu kos itu rame gitu. Itulah Pak, main-mainnya di situ, nanti pas misalnya pulang nanti sekolah gitu, makannya sama-sama gitu, jajannya sama-sama, di situ lah Pak ngumpulnya. Setelah itu nanti baru belajar. Kalau itu? Kalau apa sih Pak, jarang keluar sih betulnya, jarang kumpul. Tapi kalau seandainya mau kumpul, otomatis siapin dulu lah tugasnya. Misalnya mau kumpulnya hari Minggu, Sabtunya siapin tugas semua sampai tugas hari Senin. Habis itu baru kumpul hari Minggu. Kalau seandainya kalau jam-jam Senin sampai Minggu, ya sekalian ngerjain tugas baru kumpul gitu. Di situ masak-masaknya gitu kan. Pergi ke kos teman, itulah. Artinya siapkan dulu segala tugas baru kumpul sama teman. Iya. Bisa nggak gitu ya? Susah. Nggak bisa ya. Kadang-kadang teman kita udah ngajak duluan ya kan? Udah datang, udah main. Iya gitu. Pas di situ mengerjakan tugas orangnya Iya. tidak kan. Kadang-kadang agak bingung sih, ya kan? Kapan kadang-kadang kita juga lagi ngerjain nih, tiba-tiba dipanggil ya kan? Nanti orang itu manggil kita nggak nyalaku lagi. Iya, betul. Nggak sombong. Untuk Suci nih, walaupun kamu siswa berprestasi, ada kalanya kamu mendapatkan nilai rendah. Apa yang kamu lakukan? Nanya sama gurunya Pak, misalnya kan kalau ujian nilainya rendah, nanya sama gurunya mau diremedialkan apa bagaimana gitu Pak. Kan kadang kan sebagian guru itu Pak, kalau misalnya nilai kita rendah nggak mau ngeremedialin, Iya betul. pasti kan masih ada nilai yang lain. Iya Gitu. betul. Amel? Iya sama sih Pak. Ke Sama apa guru nih? Juga. Oh ke guru juga. Iya, ke guru juga. Nanya-nanya gimananya. Kalau misalnya mau diremedialin juga bakalan belajar lagi Siap, biar ya. lebih tinggi nilainya, nampak merombak nilai yang jelek itu.
Kalau Yetri? Sama Pak. Sama juga? Iya. Langsung gas ke guru ya? Terus kalau seandainya memang dari awal misalnya udah jelek nilainya, pas kalau guru yang masuk harus ditingkatin lagi, harus ke depan lagi nih gitu. Oke, sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi bagimu yang tak mungkin menjadi mungkin. Oke, ini pertanyaannya untuk si Amel yang bertanya. Apa yang kamu lakukan untuk mempertahankan gelar prestasi ini? Terus belajar sih Pak, nggak boleh mementingkan yang lain dulu gitu sampai selesai dulu sekolah ini gitu. Kalau untuk Suci? Belajar Pak. Belajar. terus menerus. Kalau Yetri? Belajar Pak. Kayak yang dibilang tadi kan kakak suka nantangin tuh. Oke. Nah, Yetri sendiri suka ditantangin gitu. Oke, jadi sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi untukmu yang tak mungkin menjadi mungkin. Apakah ada tips khusus agar bisa menjadi siswa berprestasi? Apakah ada tipsnya gitu? Lebih ke belajar, terus jangan ngelawan orang tua, dengerin. Ya kan kalau misalnya orang tua ngerestuin, apapun yang diajarin pasti masuk. Ambil seperti itu. Kalau Yetri? Belajar sih Pak. Tipsnya memang salah satunya belajar. Ada Belajar. cerita lain ya? Terus kalau seandainya apa guru yang masuk ya harus jangan ribut gitu. Fokus. Iya, fokus, jangan bandel lah pokoknya. Harus dengerin kata gurunya. Guru yang masuk dihargain dikit lah. Jangan dikit dong. Oh banyak. Kalau kayak dikit, ya dikit dong. Banyak. Iya, Hargai banyak. dulu, itu harus dihargai. Iya, selain belajar kan harus ngargain juga. Percuma pinter kalau nggak punya kita. Bagus ya. Ilmu itu juga penting, tapi attitude juga harus penting ya. Kalau Susi? Belajar Pak, dan jangan suka membenci gurunya. Bagus. Kalau kamu udah benci gurunya, apapun Nggak akan masalah. Betul. Iya betul. Iya, bagus lagi. Itu aja ya. Tipsnya adalah Jangan membenci guru. untuk Suci nih. Apa pesan untuk adik-adik kelas nih di jurusan OTKP? Untuk adik-adik kelas, baik kelas 1 maupun kelas 10 maupun kelas 11-nya maupun yang akan datang, marilah ke jurusan OTKP. OTKP itu seru, gurunya asik-asik. Dan pesan yang paling penting, jangan malu-maluin OTKP. Oke. Kalau Amel, apa pesan buat adik-adik di jurusan OTKP nih? Ya harus jaga nama baik OTKP sih Pak. Karena kan kakak kelasnya juga udah jaga dari pertama masuk sampai sekarang, mereka juga harus gitu. Jangan sampai nama OTKP ini jelek di luar sana gitu Pak. Iya. Kalau Yetri? Sana sih orang itu ada di kelas supaya lebih giat lagi Pak belajarnya. Giat lagi belajar. Iya, supaya guru di jurusan itu kayak merasa puas gitu sama jurusan OTKP. Kayak mana pun OTKP ini kan kayak alhamdulillah kalau sopan santun dari kelas dulunya lumayan baik. Jadi tetap dijaga dengan belajar, kan mana tahu lebih berkembang lagi ke depannya. Oke. Ini kakak kelas yang harus dicontoh ya. Oke ya. Oke, kan ini kalau kalian udah tamat tentunya kan nanti pelajaran baru ada nih, gitu kan. Jadi boleh dong dipromosikan di sini ya kan. Untuk jurusan OTKP biar tahun depan OTKP biar banyak lagi nih siswanya. Coba nih Suci promosikan jurusan OTKP-nya. Untuk kelas 10 yang akan mendatang, marilah masuk ke jurusan OTKP. OTKP itu asik loh. Di OTKP itu membahas tentang surat, tentang kearsipan, bagaimana cara presentase, dan guru-gurunya juga asik. Peluang kerjanya? Peluang kerjanya pun luar biasa banyak. Dan itu Amel nih. Untuk adik-adik yang mau masuk ke sini, ya jurusan OTKP itu banyak peluang kerjanya gitu. Jadi kalau masuk ke jurusan kita nggak akan sulit untuk nyari kerja, dan alhamdulillah guru-gurunya juga mendukung ke jurusan kita, baik-baik semua, nggak ada yang jahat gitu. Pokoknya lebih sering bertanya pasti dijawab sama mereka. Artinya gurunya kompeten Iya. dalam bidang mengajar. Oke, itu ya Tri. Iya banyak ini. Iya. Nah, tadi kan
orang jauh kan dari mana? Natal. Batahan. Batahan. Iya. Batahan itu kan jauh ya. 1,5 jam dari Natal. Nah itu, coba nih, kamu kan udah kakak kelas dari sana kemari gitu kan. Untuk adik-adik kelas yang mau kesini dan selanjutnya untuk ambil jurusan OTKP, karena OTKP ini dimana peluang kerjanya banyak banget kan. Setinggi-tingginya kita sekolah, ujung-ujungnya nanti bakalan bekerja. Jadi Iya. di sini peluang kerjanya lumayan banyak, terutama kearsipan, dimana kita tahu peluang kearsipan ini sangat banyak diminati. Jadi selain dari kearsipan, perkantoran juga diterima di mana aja, baik ke bank pun diterima. Jadi kedepannya OTKP juga guru-gurunya lebih asik untuk ngobrol gitu. Oke. 3 kata dong buat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan dari Amel. Keren banget loh. Keren ya? Iya, keren banget. 2 lagi. Keren banget 2 ya? Iya, Keren banget. Satu lagi ya? Ya. Keren banget loh ya. Oke. Jadi dari Amel keren banget loh. Gitu. Kalau dari Suci? 3 kata nih untuk podcast Media Master Studio SMK Negeri 1. Luar biasa. Luar Podcast. biasa. Iya, Pak. 2 dong. Asik. Oh. Luar biasa asik. Karena Oke. udah 2 kali diundang, Pak. Udah diundang ya. Jadi istilahnya kapanpun siap untuk diundang ya. Siapa? Iya, iya. Iya, ini nih menjadi suatu kenang-kenangan loh. Iya. Kalau misalnya nanti kalian udah keluar, maksudnya udah tamat dari sini, suasana nanti udah kerja, loh, aku pernah diwawancarai loh di YouTube gitu kan. Bisa kalian Iya. flashback namanya Iya. kembali atau melihat, wih, aku dulu seperti ini ya, gitu ya. Oke, jadi istilahnya ada kenang-kenangan gitu ya. Jadi bisa lihat lagi aku dulu kayak gini loh orangnya. Yang tadinya aku harus jadi gemuk misalnya. Oke, untuk Tri, 3 kata buat podcast SMK Negeri 1. Mantap, Mantap. keren, jaya. Jaya. Oke. Jadi itulah tadi 3 kata dari narasumber kita tentang podcast media, semuanya sangat keren banget loh. Oke, sahabat podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan, inspirasi bagimu yang tak mungkin menjadi mungkin. Ya, jangan lupa ya untuk di-share, like, komen, dan subscribe ya. Kalau bisa di-subscribe sama teman-temannya gitu ya. Link kita di YouTube namanya Podcast Media Master Studio SMK Negeri 1 Penyambungan. Oke. Cukup sekian pertanyaan saya, dan kalau ada pertanyaan yang kurang berkesan atau ada yang salah dari kata-kata saya mohon maaf ya. Dan kita akhirin, atau ada lagi yang mau diungkapin di sini? Kayaknya udah cukup, Pak. Cukup ya? Atau ada nih yang aku pengen sampaikan lah di sini gitu, boleh? Untuk Suci? Enggak, Pak. Cukup ya? Ada yang ingin sampaikan nggak? Enggak. Enggak ya? Cukup ya? Oke, cukup sekian acara hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.